Hah? Yang udah kenal? Angkat tangan yang udah kenal. Ayo sini coba. Yang udah kenal sini. Oke ke sini. Yang udah kenal. Oke nih katanya ya. Udah kenal. Salim dulu dong. Nah, siapa nama bapak? Pak Agus katanya. Tepuk tangan. Betul salah? Betul salah? Betul salah? Kurang tepat. Nah, silakan duduk, makasih ya. Masih salah katanya. Yo, siapa yang tahu? Ayo masuk. Oke sini. Oke. Nah, anak pintar berani ke depan. Berani aja dulu ya. Ya, berani aja dulu. Oke. Salim dulu. Nanti Bapak kasih bonusnya nanti. Namanya siapa? Gavin, ya. Ini Gavin. Iya. Tadi nama Bapak katanya siapa? Pak Agus juga. Aduh. Masih kurang tepat. Ayo kalau belum bisa tidak akan dimulai. Kalau belum kenal tidak akan dimulai. Ayo. Siapa yang kenal? Ayo. Ayo, sini. Maju. Tadi Gavin juga. Kayaknya Pak Agus idola kayaknya ya. Namanya siapa? Ipa bersama. Nah, siapa katanya lupa? Tak katanya. Nggak apa-apa lah. Bapak Tata. Ya, kalau nanti di jalan ketemu, karena Bapak mah tukang urin-urinan ya, tukang main belang layangan, main panggal, kamu ya. Oke, Bapak Tata. Untuk ngajar di kelas 4B ya. Oke, terima kasih ya duduk ya. Kita mulai ya. Oke. Nah, betul ya. Ta sudah pernah bisa baca ya. Oke. Siap mendengarkannya? Ceritanya ini di kebun. Hutan ini ada apa ini? Ada batunya juga, ini ada air dan sebagainya. Oh ini banyak ininya ya. Cuman buahnya karenya belum berbuah ya. Oke, dalam ceritanya berbuah. Oke, siap? Oke, iya. Nggak kelihatan kan bukunya ya? Yang kelihatannya nanti karakter daripada dongeng tersebut. Oke, Bapak mau ngadongeng ceritanya. Tapi bahasa Indonesia ya. Yang berjudul Kera dan Kura-kura. Siap? Yes. Pada zaman dahulu kala, di tepi sungai yang airnya jernih dan dikelilingi pepohonan rimbun, hiduplah seekor kera yang cerdik, namun suka membohongi. Ini keranya ya. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Iya. Ya. Kemudian dia suka berbohong, dia suka membohongi. Dan seekor kura-kura yang sabar, jujur, dan selalu berpikir sebelum bertindak. Tepuk tangan kura-kura. Oke. Keduanya sering bertemu dan bercerita, ya. Meski sifat mereka sangat berbeda ya antara kera dan kura-kura. Oke. Suatu hari, kera duduk di atas pohon ya. Dia naik ke atas pohon ya. Duduk di atas pohon ya. Mangga yang berbuah lebat. Ia memetik buah mangga yang paling manis dan ia memakannya dengan lahap. Ketika ia melihat kura-kura berjalan perlahan di tepi sungai, kura-kura memanggilnya. Kera memanggilnya kepada kura-kura. Hai kura-kura, ayo naik ke sini. Mangganya enak sekali. Tapi sayang kamu tidak bisa memanjat ya. Nah, kura-kura ya hanya tersenyum saja. Lihat ya, tersenyum saja.
dan menjawab, tidak apa-apa, aku punya makanan sendiri yang cukup. Nah, namun kera tidak berhenti mengganggu. Ia melempar biji mangganya ke arah kura-kura dan tertawa. Ya. Kemudian kura-kura tidak marah. Ia hanya berjalan pergi dengan tenang. Oke, ya. Dia dengan tenang. Beberapa hari kemudian hujan turun sangat deras sehingga air sungai meluap dan membanjiri jalan setapak. Kera terjebak di atas pohon. Di atas pohon karena di bawahnya banyak air. Tidak bisa turun karena air terlalu dalam dan arusnya kuat. Ia merasa takut dan lapar karena semua buah di pohon itu sudah habis dimakannya. Saat itu kura-kura berenang dengan tenang di atas air. Kera berteriak minta tolong. Kura-kura, kura-kura, tolong aku dong. Aku tidak bisa berenang dan terjebak di sini. Tolong aku ke tempat yang lain ya. Oke. Kura-kura mendengar dan mendekati pohon itu sambil berkata, tapi dulu kamu kan sering membuku dan mengejekku kera, katanya lembut. Kera segera memohon dengan suara sedih. Oke, maafkan aku kura-kura. Aku tidak bisa menyeberang. Aku ingin bersedih dengan kamu saja kali ini. Kura-kura yang baik hati akhirnya bersedia menolong dan berkata, baiklah, aku akan membawamu menyeberang. Tapi kamu harus duduk dengan tenang di atas punggungku dan tidak berbuat nakal. Kera segera turun dan duduk di punggung kura-kura. Oke, duduk di punggung kura-kura. Nah, saat mereka berenang di tengah sungai, kera kembali sombong. Ia mulai menendang air dan tertawa. Ternyata kamu juga bisa berguna kura-kura. Ya, kamu ini seperti perahu untukku, kata kera. Kura-kura tidak menjawab. Dia hanya terus berenang dengan tenang. Namun, ketika mereka hampir sampai di tepi sungai yang aman, kera semakin berani. Ia mulai memukul cangkang kura-kura yang dipukulnya cangkang kura-kura tersebut. Kera, aku sudah memaafkanmu dan menolongmu, tapi kamu masih tidak bisa berbuat baik. Sekarang rasakan. Nah, oke. Kura-kura pun menyelam. Dia menyelam ke dalam air. Nah, kera yang tidak bisa berenang langsung jatuh ke sungai, dan ke sungai dan terombang-ambing arus air. Ia berteriak minta tolong lagi. Kali ini kura-kura hanya muncul beberapa saat saja ke permukaan dan ia berkata, ingatlah, orang yang suka berbuat jahat tidak bisa menghargai pertolongan orang lain, pada akhirnya akan merasakan kesulitan sendiri. Iya, akhirnya kera berhasil memegang akar pohon yang muncul di permukaan air dan selamat. Tapi ia menyadari kesalahannya. Sejak hari itu kera tidak lagi mengejek atau mengganggu kura-kura, dan ia belajar untuk berbuat baik dan menghargai orang lain. Nah, mereka sekarang menjadi teman. Oke, mereka sekarang menjadi teman. Nah, pesan apa dari dongeng ini? Pesannya adalah yang pertama, selalu berbuat baik dan menghargai orang lain meskipun mereka berbeda dari kita. Yang kedua, jangan sombong atau membohongi orang lain, karena kejahatan akan kembali pada diri
iri. Batuk tuh lah, kantongnya lagi dah. Oke. Yang terakhir, kesabaran dan kebaikan hati akan selalu membawa kebaikan pada akhirnya. Itulah ya akhir cerita dari kura-kura dan menyentuh kera. Oke. Nah, itulah perkenalan dari Bapak Tata untuk sekarang ya. Oke ya. Untuk dongengnya nanti kita lanjutkan lagi ya. Kalau kita sudah mulai masuk sekolah di sini lagi. Oke? Tepuk tangannya dong. Iya. Gimana ceritanya bagus? Bagus? Iya. Maksud Bapak ini hanya memberikan contoh ya bahwa kalian pun bisa mendongeng dengan cerita dan gambar yang ada. Oke? Oke ya. Dari Bapak cukup sekian. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Goodbye. Terima kasih.